Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menambahkan presentasi kelompok tadi mengenai asas, seragam, dan juga jenis layanan bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia ya. Kita per konteks yang ada di Indonesia. Nantinya saya memberikan rujukan-rujukan berarti berdasarkan beberapa regulasi ataupun teori yang berlaku di Indonesia. Dan utamanya saya menggunakan yang regulasi tentunya karena itu yang menjadikan landasan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia. Artinya saya ini kebanyakan pakai sumbernya dari POP atau Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan dan Konseling tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Oke, kalau dari segi apa namanya learning outcome ini udah nggak usah dijelaskan lagi. Kalau secara keseluruhan ada yang bilang tadi ya kayak yang presentasikan teman-teman kelompok 6, kayak Prof. Samsu dan Prof. Jun di buku landasan bimbingan dan konseling, kemudian Prof. Prayitno itu mendeskripsikan asas bimbingan dan konseling itu menjadi 12. Ini 11 ya. Ini saya ambil dari POPBK. Tapi kayak Prof. Jun sama Prof. Samsu terus Prof. Praitno itu mendefinisikan asas bimbingan dan konseling itu menjadi 12. Yang membedakan adalah yang dihilangkan yaitu kalau di POP itu cuma 11 dan yang dihilangkan itu adalah asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus. Nah, asas alih tangan kasus itu ya kenapa? Enggak ya. Oke, jadi yang dihilangkan tuh alih tangan kasus. Alih tangan kasus nanti dimasukkan ke dalam jenis layanannya, bukan asasnya kalau di POPBK. Nah, kemudian yang membedakan lagi yaitu asas keaktifan. Kalau tidak salah, asas keaktifan di Prof. Samsu sama Prof. Prayitno itu dijadikan sebagai asas kegiatan. Kemudian yang berbeda lagi adalah keterpaduan. Ya, keterpaduan di mana kalau keterpaduan tadi di presentasi kelompok sebelumnya itu dijadikan sebagai asas kenormatifan kalau tidak salah. Ini beberapa mungkin asas yang lain. Ya sebetulnya intinya sama, cuman dibedakan namanya aja. Nah, kalau asas sendiri itu sekaligus menjawab pertanyaan, apakah kalau asas ini tidak diterapkan maaf, layanan bimbingan dan konseling itu masih tetap sama atau tidak? Sama halnya dengan prinsip ya, teman-teman. Kemarin kita membahas prinsip. Jadi asas dalam bimbingan dan konseling itu dijadikan sebagai dasar dalam hal berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sehingga kalau kita nggak menggunakan prinsip asas dan juga tidak menjunjung kode etik dalam bimbingan dan konseling, itu pelayanan bimbingan dan konseling tidak bisa terjalan dengan optimal atau ideal. Sehingga bisa jadi nanti nggak sesuai pelayanan bimbingan dan konselingnya seperti yang dicontohkan tadi oleh kelompok 6 atau yang memberi masukan tadi Deva, di mana kalau contoh satu aja layanan apa asas atau prinsip yang dilanggar itu menjadi tidak bisa menjalankan bimbingan dan konseling sebagaimana harusnya. Contoh yang dilanggar itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini konselor harus menjaga rahasia ataupun data yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yang digunakan atau didapat dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Sehingga ketika satu asas ini dilanggar, asas kerahasiaan, contoh hal guru bimbingan dan konselingnya itu comel, suka bergosip gitu. Akhirnya dia membocorkan rahasia-rahasia konselingnya, yang mana itu bisa nanti memperburuk hubungan kita dengan konseling kita. Nanti konseling kita kalau dia seandainya rahasianya dibeberkan ke orang lain atau rahasianya diberikan ke orang lain atau digosipkan dalam hal ini, itu tentu nanti malah jadi tidak percaya lagi sama kita, tidak mau kembali lagi ke guru BK, tidak mau lagi mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, seperti itu. Tapi perlu menjadi catatan, tadi juga bahasanya adalah dirahasiakan. Nah, dirahasiakan, dijaga ya, rahasianya terjaga. Karena pada suatu ketika teman-teman pribadi pun harus bukan membongkar, memberitahukan rahasia ini. Contoh hal, kalau kasusnya sudah berat, contoh hal dalam kasus ini adalah melanggar hukum, berarti kan kita harus memberitahukan informasinya kan kepada penegak hukum ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi contoh lain, mungkin kalau kasusnya eh, kasusnya adalah hamil di luar nikah dan hamilnya adalah siswa kita, itu juga perlu dijaga dan mungkin suatu saat perlu diberitahukan gitu. Tapi mungkin nanti sebelum memberitahukan kita harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan siswanya atau siswinya yang memiliki masalah tersebut. Kalau bisa
memang informasinya itu si siswanya yang menceritakan supaya siswanya tetap percaya kepada kita. Dan beberapa asas yang lain. Nah, kalau secara pemahaman atau pengertian tadi sudah lengkap ya. Saya coba ulas lagi. Jadi kerahasiaan itu berarti konselor mencoba menjaga kerahasiaan data-data ataupun hal-hal yang diceritakan oleh konseli kepada konselor dalam setiap sesi layanan. Ini termasuk nanti sesi-sesinya banyak ya. Maksudnya jenis layanannya atau jenis strateginya itu banyak. Baik itu konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, asesmen, dan lain-lain. Nah, kemudian asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah asas di mana konseli itu dan konselor melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Sehingga meskipun nanti situasinya ada dua ya teman-teman, ketika kita melayani konseling, situasinya kan pasti ada dua. Ada yang dia datang ke BK itu dengan sukarela, ada yang datang ke BK itu hanya karena suruhan atau undangan. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin sukarela itu jauh lebih mudah dalam pelayanan bimbingan konseling. Tapi untuk teman-teman konseling yang dia datangnya karena dipanggil, datangnya karena disuruh oleh guru mata pelajaran atau oleh wali kelas atau bahkan dari kepala sekolah, ini yang akan menjadi lebih susah karena kita pertama-tama sebelum melaksanakan pelayanan itu harus mencoba agar si konselingnya itu menjadi rela untuk mengikuti konseling kita. Sehingga strategi yang digunakan oleh guru BK pertama kali adalah mencoba membangun hubungan baik antara konseli dan konselor yang diundang tersebut. Bahkan nanti penggalian datanya pun lebih kompleks dibandingkan orang atau konseli yang datang dengan sukarela. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini antara konselor dan konseli mencoba terbuka. Terbuka dalam artian konseli mau menceritakan segalanya kepada konselor atas dasar kepercayaan dan juga atas dasar hubungan yang tidak pura-pura. Jadi konselor sungguh-sungguh melayani konseli bukan hanya karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan profesi atau bahkan cuma sebagai kelengkapan administrasi gitu. Jadi hubungannya itu adalah hubungan yang asli. Sehingga nanti si konseli juga terbuka atas atau di dalam setiap sesi pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian keaktifan atau mungkin tadi disebutnya kalau di sumber lain adalah keterbukaan apa kegiatan. Keaktifan yang dimaksud di sini adalah siswa atau konseli dan juga konselor aktif dalam segala layanan bimbingan dan konseling. Aktif sehingga nanti pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kelima, kemandirian. Kemandirian ini dicirikan sebagai orientasi atau tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah itu tujuannya adalah memandirikan peserta didik. Dengan yang awal-awal itu yang kita ceritakan kemarin, bahwa pertama-tama kita coba bantu agar peserta didik itu mencapai tugas perkembangan optimal. Agar dia mencapai kemandirian dan juga nanti mencapai kebahagiaan ujung-ujungnya. Dan yang terakhir ada, yang terakhir, yang keenam adalah kekinian. Kekinian, asas kekinian ini berarti asas layanan bimbingan dan konseling itu harus berorientasi pada masa atau masalah pada saat ini dan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran dan menjadikan masa depan sebagai orientasi atau tujuan. Kemudian kedinamisan. Kedinamisan di sini dimaksudkan adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling itu dinamis atau menyesuaikan dalam proses apa namanya penggunaan teknik, kemudian proses pelayanan, kemudian memandang manusia atau hakikat manusia itu seperti apa, kemudian juga melihat kondisi utuh dari konseling kita itu seperti apa. Itu menyesuaikan dengan nanti kalau menggunakan teori-teori berarti kita menyesuaikan dengan teori-teori yang kita gunakan, teori-teori konseling, teori-teori kepribadian. Kemudian keterpaduan. Keterpaduan di sini maksudnya adalah tujuan bimbingan dan konseling dan juga tujuan dari apa namanya tujuan bimbingan dan konseling dan tujuan sekolah atau tujuan pendidikan nasional itu selaras. Jadi kalau saat ini program pemerintah adalah fokus pada profil pelajar Pancasila, berarti kita juga ikut orientasinya ke sana. Kalau dia fokus pendidikannya seperti itu, kita mengikuti. Atau mungkin kita fokus juga ke misi, kita juga fokus ke dalam nilai-nilai luhur yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu asas keterpaduan. Jadi, layanan bimbingan dan konseling itu nggak sejalan sendirian aja, tapi mengikuti nilai-nilai ataupun tujuan pendidikan nasional yang dijunjung tinggi ataupun diharapkan. Kemudian yang ke-9 itu ada keharmonisan.
Keharmonisan itu yang dimaksud selain harmonis dalam hubungan ya, antara guru bimbingan konseling dan konseling, kemudian harmonis juga antara bimbingan dan konseling dan elemen-elemen pendidikan yang lain. Keharmonisan di sini juga maksudnya harmonis antara tujuan yang ditetapkan oleh bimbingan dan konseling dengan visi misi sekolah dan juga norma kehidupan. Norma kehidupan. Jadi norma agama, norma sosial dan lain-lain. Terus juga nanti visi misi sekolah itu dijadikan sebagai visi misi bimbingan dan konseling. Sehingga orientasi atau kebutuhan lingkungan itu tercover dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ke-10 yaitu asas keahlian, di mana asas keahlian ini adalah eh, si guru BK atau layanan bimbingan dan konseling itu dilaksanakan oleh seorang profesional. Seorang yang kalau menurut regulasi Permendikbud nomor 1 tahun 2014 dan juga beberapa regulasi lain bahwa pelayanan bimbingan dan konseling idealnya dilaksanakan oleh guru BK yang lulusan S1 bimbingan dan konseling. Dan lebih bagus lagi dilaksanakan oleh seorang konselor di mana dia sudah lulus S1 bimbingan dan konseling dan juga telah melaksanakan pendidikan PPK atau profesi pendidikan konselor, pendidikan profesi konselor. Artinya asas yang ke-10 ini menandakan bahwa layanan bimbingan dan konseling itu layanan yang profesional yang tidak bisa diemban atau dilaksanakan oleh sembarangan orang. Kemudian yang 10-11 tadi jelas ya sudah dicontohkan oleh kelompok 11, kelompok 6 bahwa ya asas yang terakhir itu adalah asas Nuri Handayani di mana orientasi bimbingan dan konseling itu tidak hanya fokus pada orang yang bermasalah. Artinya fokus bimbingan dan konseling juga fokus pada pemberian teladan, dorongan kepada orang-orang atau konseli-konseli yang memang selain dia memang sifatnya harus ditolong atau sifatnya kritis, tapi juga mengembangkan teman-teman atau konseli yang lain yang memang mungkin saja bahkan konseli-konseli yang cerdas atau jenius itu juga memiliki pertolongan atau yang rata-rata juga membutuhkan pertolongan. Nah itu untuk asas-asas bimbingan dan konseling.